Sejarah pengantar ilmu hukum. Pertama kali mata kuliah pengantar ilmu hukum diajarkan di Indonesia pada tahun 1924 ketika Belanda menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu hukum dengan mendirikan Rechthogeschool, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Mata kuliah PIH diselenggarakan dengan nama Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini pun sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda, Hoger Onderwijswet 1920. Sebelum menggunakan istilah ini, di Belanda diselenggarakan dengan nama Encyclopedie der Rechtswetenschap yang pada dasarnya merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswissenschaft dari bahasa Jerman yang digunakan di Jerman sejak abad ke-19 atau permulaan abad ke-20. Selanjutnya pada tahun 1946, istilah PIH digunakan oleh Universitas Gadjah Mada dan bertutur pada tahun 1950 dan 1957 oleh UI dan Unpad dan diikuti oleh seluruh universitas lainnya di Indonesia. Pengertian pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah atau topik yang umumnya diajarkan di berbagai program studi hukum atau fakultas hukum di universitas. Pengantar ilmu hukum memberikan pemahaman dasar tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan sistem hukum yang mendasari ilmu hukum. Materi dalam pengantar ilmu hukum sering mencakup topik-topik seperti ini. 1. Sejarah perkembangan hukum. 2. Sumber-sumber hukum. 3. Klarifikasi hukum, termasuk hukum publik dan hukum privat. 4. Konsep-konsep dasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan kewajiban hukum. 5. Struktur sistem hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. 6. Peran dan fungsi lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan dan proses hukum. Pengantar ilmu hukum membantu mahasiswa dan calon profesional hukum untuk memahami dasar-dasar hukum sebelum mereka mempelajari topik-topik hukum yang lebih khusus dan kompleks. Ini juga membantu dengan membentuk pemahaman awal tentang pentingnya hukum dalam masyarakat dan sistem hukum yang berlaku. Pengertian norma dan macam-macam norma. Norma adalah aturan atau pedoman pelaku yang diakui dan diikuti oleh individu dalam masyarakat. Ada beberapa macam-macam norma, yaitu 1. Norma moral. Yang dimaksud dengan norma moral adalah nilai-nilai moral dan etika yang mengatur perilaku individu dalam konteks kebaikan dan keburukan. Contohnya, larangan mencuri dan berbohong. 2. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Contohnya, larangan mengemudi di atas batas kecepatan tertinggi. 3. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan-aturan informal yang mengatur interaksi sosial sehari-hari. Contohnya, adat istiadat, tata krama, dan atau norma-norma kesopanan. 4. Norma agama. Norma ini berasal dari ajaran agama dan mengatur perilaku individu dalam konteks spiritual dan keagamaan. Contohnya, larangan makan babi dalam agama Islam. 5. Norma budaya. Norma budaya berkaitan dengan aturan-aturan yang ada dalam suatu budaya atau kelompok masyarakat tertentu. Contohnya, cara berpakaian atau berkomunikasi yang sesuai dengan budaya tertentu. Norma-norma ini berperan penting dalam membentuk tata nilai dan perilaku individu dalam masyarakat serta memastikan peraturan sosial. Terima kasih. Pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah prinsip-prinsip atau aturan-aturan dasar yang membentuk dasar sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi. Kaidah hukum ini mengatur tata cara, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menciptakan, menginterpretasi, dan menegakkan hukum. Kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Kaidah hukum mencakup berbagai hal, termaksud prinsip-prinsip konstitusional, asas hukum, aturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam penegakan hukum. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti prinsip persamaan di hadapan hukum, asas legalitas, asas keadilan, dan lain sebagainya. Kaidah hukum menjadi landasan bagi pengembangan dan pelaksanaan hukum dalam suatu negara atau sistem hukum. Peran hukum dan fungsi hukum. Peran hukum merujuk pada peran atau fungsi yang diemban oleh hukum dalam masyarakat. Hukum memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, mengatur perilaku. Hukum mengatur perilaku individu atau kelompok
dalam masyarakat dengan menetapkan aturan dan norma-norma yang harus diikuti. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan. Hukum melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok, serta memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan suatu konflik. Yang ketiga, menjaga keteraturan sosial. Hukum membantu menjaga keteraturan sosial dengan memberikan pedoman bagi tindakan dan hubungan dalam masyarakat. Fungsi hukum. Fungsi hukum adalah peran atau tujuan yang diemban oleh hukum. Terdapat beberapa fungsi utama hukum. Pertama, fungsi regulasi. Hukum digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Yang kedua, hukum proteksi. Hukum melindungi hak dan kepentingan individu dalam berkelompok masyarakat. Yang ketiga, fungsi penyelesaian sengketa. Hukum memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan sengketa antara individu atau pihak yang berbeda. Yang keempat, fungsi normatif. Hukum menggambarkan norma-norma sosial yang dianggap penting dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi pengendalian. Hukum dapat digunakan untuk mengendalikan pemerintah dan lembaga-lembaga agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan dan memastikan keadilan, ketertiban, perlindungan, dan ketentuan dalam masyarakat dengan mengatur perilaku individu dan entitas serta menjaga hak dan kewajiban yang adil. Kedua, teoritis. Teori ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Lebih lanjut, teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi. Keadilan distributif, keadilan yang jatahnya diberikan sesuai dengan jasa seseorang. Artinya, keadilan ini tidak menuntut agar semua orang diberikan bagian yang sama banyak, namun diberikan berdasarkan jasa yang telah diberikan seseorang. Kedua, keadilan komunikatif, keadilan yang diberikan sesama banyaknya kepada setiap orang tanpa memperhitungkan jasa atau prestasi seseorang. Penting untuk diketahui, subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, dari kata recht subjek yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Adapun yang termasuk sebagai subjek adalah manusia dan badan hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang menjadi fokus atau materi hukum yang diperlakukan, diatur, atau diakui oleh hukum. Ini bisa berupa berbagai hal seperti properti, kontrak, perbuatan hukum, atau hak asasi manusia. Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu konsep yang kompleks yang melibatkan distribusi sumber daya dan imbalan sesuai dengan kriteria yang adil. Dia mengembangkan dua bentuk keadilan utama dalam karyanya Nicomachean Ethics, yaitu pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian keuntungan, kehormatan, dan sumber daya di dalam masyarakat. Yang kedua, keadilan korektif. Keadilan korektif terlibat ketika ada pelanggaran atau ketidaksetaraan dalam masyarakat yang perlu diperbaiki. Akibat hukum. Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan tidak sesuai dengan hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, ataupun dapat dikatakan sebagai keadaan, kejadian, atau sikap yang menimbulkan tindakan hukum. Peristiwa hukum sendiri menjadi pemicu dalam timbulnya hukum ketika peristiwa hukum dilakukan. Yang kedua, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menentukan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan antara dua pihak yang ada di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Asas hukum adalah pikiran dasar yang abstrak dan luas yang menjadi latar belakang dan adab dalam peraturan konkret setiap sistem hukum yang kemudian menjadi peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Norma hukum adalah aturan atau peraturan yang diakui dan diterapkan oleh sistem hukum suatu negara yurisdiksi. Norma hukum mengatur perilaku individu, organisasi, dan entitas lain dalam masyarakat dan memberikan dasar hukum
bagi berbagai tindakan dan transaksi. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan konsep, prinsip, dan asas yang mendasari hukum dan sistem hukum. Ini melibatkan analisis mendalam tentang sifat hukum, keadilan, moralitas, dan nilai-nilai yang membentuk dasar hukum. Prinsip hukum adalah konsep atau pedoman dasar yang membentuk dasar sistem hukum dan digunakan untuk mengarahkan pembuatan interpretasi dan penerapan hukum. Dalam sistem hukum terdapat dua jenis sumber hukum yang berbeda, yaitu sumber hukum material source of law, dan sumber hukum formal source of law. Keduanya memainkan peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pertama, sumber hukum material atau material source of law ini mengacu pada substansi atau materi hukum yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pembuatan dan penerapan hukum. Sumber hukum materi mencakup berbagai hal, aturan, dan prinsip yang mengaruhi hukum. Beberapa contoh sumber hukum material termasuk undang-undang sebagai peraturan yang dibuat oleh badan legislatif seperti parlemen atau kongres. Sumber hukum formal atau formal source of law. Sumber hukum formal mengacu pada proses atau cara di mana hukum dibentuk, dirumuskan, dan diberlakukan. Contoh sumber hukum formal termasuk badan legislatif,